Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal sosok Nuri C. Shidik, figur penting ya dalam pelestarian budaya dan sejarah Melayu, khususnya di Kepri, Kepulauan Riau. Kita pakai materi yang Anda kasih, misinya nih kita mau coba pahami gimana sih perjuangan budayanya itu bisa memperkuat identitas Melayu. Oke, siap ya. Mari kita bongkar bareng-bareng. Nah, dari sumber-sumber Anda ini kelihatan kalau Nuri C. Shidik ini bukan cuma sejarawan atau budayawan biasa gitu. Dia aktivis. Udah lebih dari 20 tahun loh dedikasinya buat menghidupkan lagi sejarah Kerajaan Melayu Riau Lingga. Yang bikin beda, dia ternyata punya hubungan darah langsung sama raja-raja yang ceritanya dia perjuangkan gitu. Betul. Dan ini menarik banget ya. Garis keturunan ini plus ada pengakuan formal dari Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga, itu semacam badan resmi adatnya, ini ngasih dia legitimasi ganda, gitu. Jadi nggak cuma secara akademis risetnya kuat, tapi juga secara tradisional diakui. Dalam konteks Melayu kan, warisan leluhur itu punya nilai gimana ya? Nilai sosial, spiritual yang kuat banget. Jadi ini kayak jembatan antara risetnya sama komunitasnya langsung. Nah, itu dia poin krusial soal legitimasinya ya. Dan risetnya ini hasilnya luar biasa loh. Salah satu yang paling bikin heboh mungkin soal lukisan La Ville de Gramont en Verse itu, bayangin aja dia telusuri 23 tahun. 23 tahun. Lama sekali itu ya. Iya kan, 23 tahun akhirnya dia bisa buktikan kalau itu bukan Bandar Abbas di Persia, tapi justru Bandar Lama Tanjung Pinang di Bintan. Wah, ini bener-bener muter balik narasi lama yang udah, ya ampun, berabad-abad dipegang orang. Dan ini dampaknya nggak main-main ya. Bukan cuma soal salah lokasi di peta gitu. Ini upaya yang sangat sadar untuk dekolonisasi sejarah. Tahu kan, membongkar cara pandang sejarah yang terlalu Eropa sentris, yang sering ngecilin peradaban lain. Dengan bukti gambrong itu Tanjung Pinang, dia kayak narik kembali pusat peradaban itu ke dunia Melayu. Dia bahkan sampai nyeru ke lembaga dunia kayak UNESCO gitu, minta katalog ulang artefak sejarah biar akurat. Ini bagian dari perlawanan lebih besar terhadap distorsi kolonial. Benar banget. Selain itu, ada juga perjuangannya nemuin dan mengesahkan makam Sultan Mahmud Syah I di Bintan. Ini penting juga buat meluruskan citra Sultan ini. Jadi bukan raja zolim pelarian, tapi sebagai syuhada, pahlawan gitu. Nah, di sini kita mulai lihat pendekatannya yang khas, yang disebut metode C. Ah iya, metode C. Ini unik memang. Dia gabungkan ketelitian akademis, riset lapangan yang detil, gali arsip yang cermat, sama apa yang dia bilang hati nurani. Jadi ada dimensi moral, spiritualnya juga. Salah satu tiang utamanya itu etos jejak tanpa upah. Ini prinsipnya, dia nolak mentah-mentah imbalan apapun. Uang, jabatan, bahkan pujian. Sumber Anda bilang dia biayai sendiri semua risetnya. Wow, biayai sendiri. Riset kayak gini kan nggak murah ya, dan pertaruhannya reputasi lagi. Ini nunjukin integritas yang, jarang banget kita temui. Sikap tanpa pamrih ini pasti jadi kunci kenapa orang percaya sama dia. Tapi ya, perjalanannya jelas nggak mulus. Sumber Anda nyebut dia hadapi fitnah, bahkan masalah hukum. Contohnya insiden ditahan polisi Malaysia itu, yang dia anggap ya itu bagian dari fitnah, buat jatuhin dia. Iya. Dan tantangan semacam itu sering muncul sih kalau ada yang berani nantang narasi sejarah yang udah mapan, yang udah nyaman buat pihak-pihak tertentu. Ini nunjukin risiko pribadi yang diambil itu nyata. Tapi justru keteguhannya Jaran di apa yang disebut jalan sunyi ini, malah ironisnya makin nguatin integritas dan legitimasinya di mata banyak orang. Jadi ini udah bukan soal akademis doang, tapi udah masuk ke perjuangan buat kebenaran, buat kebebasan berpikir. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kerja keras Nuri C. Shidik ini kan tujuannya jelas banget ya, memperkuat identitas Melayu dan mengembalikan maruah martabat bangsa. Nggak heran kalau sumber Anda sampai kasih julukan pembawa obor identitas Melayu. Julukan itu kayaknya pas banget. Dengan dia kasih narasi sejarah yang lebih akurat, yang udah dibersihin dari bias-bias kolonial, dia bantu generasi sekarang sama yang akan datang biar nggak tercabut dari akarnya. Itu kan fondasi penting ya buat ketahanan budaya di zaman sekarang. Keterlibatannya di isu-isu kekinian, kayak advokasi soal lahan masyarakat adat di Pulau Bulang, yang juga disebut di sumber Anda, itu nunjukin perjuangannya masih relevan banget sampai hari ini. Jadi dari profil Nuri C. Shidik ini kita bisa lihat ya, gimana dedikasi pribadi yang luar biasa, terus metode riset yang unik pakai hati nurani,
plus integritas yang nggak bisa ditawar, itu bisa jadi kekuatan besar banget buat lurusin sejarah, dan ujung-ujungnya ya memperkokoh identitas sebuah bangsa atau komunitas. Nah ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan nanti. Menurut Anda seberapa krusial sih narasi sejarah yang otentik, yang terdekolonisasi dalam membentuk dan juga mempertahankan identitas serta ketahanan komunitas Anda sendiri di tengah arus perubahan zaman yang deras banget sekarang ini?